Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-128 ini, kita ingin menyampaikan eh, kabar gembira, juga kegembiraan umat Islam di dalam eh, kecintaannya terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan. Tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal atau tanggal 12 bulan Maulud. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, dan adik-adik yang kami hormati, pada kesempatan ini kita ingin sedikit mengurai arti dari lafal-lafal yang berbentuk nazom atau lafal-lafal yang berbentuk qasidah di dalam eh, kitab Tibaan atau kitab An-Tibai, terutama adalah syair-syair yang pertama. Kita ingin melihat apa sih isi dari solawat-solawat yang selalu dibaca oleh para umat Islam, oleh para santri, bahkan oleh masyarakat umum ketika menyambut kehadiran bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid ini. Bagaimana disampaikan di edisi sebelumnya bahwa di Indonesia eh, ada 3 tradisi agung dalam rangka penghormatan dan penghargaan dan sanjungan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama eh, tibaan, kemudian yang kedua adalah berjanjian, dan yang ketiga adalah burjahan. Nah, untuk kali ini kita ingin mengulik sedikit terkait dengan apa isi dari yang sebenarnya sering dibaca oleh para para pembaca tibaan dan juga oleh para jamaah yang hadir pada waktu istilahnya adalah muludan, ya, istilahnya muludan. Biasanya nadom-nadom pertama itu yang dibaca adalah sebagaimana kita praktekkan waktu itu, kita mencoba untuk menelisik artinya. Barangkali perlu kita ingat atau kita ulang lagi, biasanya hadoroh dulu, ya, hadoroh, kemudian baca Fatihah, ada yang 3 kali, ada yang sekali, kemudian ada bataknya membacakan Ala Muhammad dan selanjutnya, kemudian dimulai oleh bataknya. Kita coba mulai ya, teman-teman semua ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Terus dijawab oleh para jamaah dengan bareng-bareng. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dilanjutkan oleh bataknya dengan syair jawabannya.
Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi qusau bil fadilah, Ya Rabbi warda anis sahabah, Ya Rabbi warda anis sunana, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jadi kita akan menelisik kandungan arti dari dua bait eh, yang awal ya untuk yang jawabnya. Kalau yang bareng-bareng itu istilahnya intronya itu kan dibaca bareng-bareng itu adalah yang pertama tadi ya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sebagaimana disampaikan di edisi sebelumnya bahwa bacaan sholawat, bacaan sholawat itu ada tiga macam tergantung disandarkan kepada siapa. Ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya, maka itu dikenal dengan istilah rahmat atau anugerah ya. Ketika disandarkan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka dikenal dengan istilah istighfar. Nah, sekarang bagaimana ketika dikaitkan atau disandarkan dengan umat manusia? Termasuk di dalamnya adalah masyarakat Indonesia, baik itu orang tua, pemuda, anak kecil, santri, kiai, ustadz, syekh, dosen, dan sebagainya, itu termasuk kategori selain Allah Subhanahu wa taala dan selain malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sholawat, pembacaan sholawat itu dilakukan oleh umat manusia seperti kita ini, maka itu masuk kategori doa. Nah, jadi ketika kita membaca sholawat seperti yang kita praktekkan tadi, pada dasarnya, pada saat yang sama, pada intinya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat artinya dari intro yang pertama. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Coba dilihat tuh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, sholli ala Muhammad. Berikanlah rahmat dan keselamatan, berikan rahmat kepada Muhammad atau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Jadi kita ketika bibaan atau kita sedang membaca bid'ah atau kita sedang berjamaah untuk acara Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi, itu penghormatan, penghargaan dan pengagungan kepada Rasulullah Muhammad SAW, ini yang sering dibaca. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Artinya adalah, wahai Tuhanku, ya Rabbi, sholli, berikanlah rahmat yang besar ala Muhammad kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat yang sangat besar kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nah, selanjutnya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, sholli, berikanlah rahmat, alaihi,
kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallim, dan berikanlah keselamatan. Nah, jadi untuk, syatar yang kedua ya Rabbi sholli alaihi wasallim, itu adalah, wahai Tuhanku, berikanlah rahmat yang besar dan keselamatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dari bait yang pertama ini, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Dari bait yang pertama ini, kita bisa memahami, kita bisa mengetahui bahwa ketika kita melakukan atau melaksanaan pembacaan tibaan, baik secara pribadi maupun secara berjamaah, pada dasarnya kita sedang berdoa. Artinya adalah, wahai Tuhanku, berikanlah rahmat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syatar yang pertama. Untuk syatar yang kedua, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Wahai Tuhanku, berikanlah rahmat dan keselamatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bait untuk intronya. Itu yang sering diulang-ulang itu. Sering diulang-ulang. Nah, kemudian kita masuk ke refnya. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah, Ya Rabbi warda anis sahabah, Ya Rabbi warda anis sunana. Nah, kita lihat artinya. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya, wahai Tuhanku, sampaikanlah wasilah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang perlu difahami oleh kita semua, bahwa konsep wasilah, pemahaman wasilah, itu adalah selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wasilah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya, ketika kita berwasilah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita kenal dengan istilah konsep wasilah. Jadi kita tidak langsung kepada yang bersangkutan, tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala baru disampaikan kepada yang kita mintai wasilah. Istilahnya seperti itu. Jadi bukan kita berwasilah kepada Rasulullah kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak, tetapi justru kita berdoa kepada Allah untuk berwasilah kepada Rasulullah. Tuh ya, ini yang perlu difahami oleh kawan-kawan. Jadi jangan salah paham terkait dengan konsep wasilah. Jadi ini bukan perbuatan syirik, bukan ya. Tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunyinya apa? Ya Rabbi balighul wasilah. Kemudian ya Rabbi khussahu bil fadilah. Wahai Tuhanku, berikanlah kekhususan, kemuliaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya, semoga Rasulullah Muhammad SAW kemuliaannya, kita mengkhususkan kemuliaannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ya Rabbi balighul wasilah. Ya, wahai Tuhanku, sampaikanlah kepadanya wasilah. Wahai Tuhanku, khususkanlah kepadanya kemuliaan, keutamaan. Ya, itu ya. Itu adalah ref yang pertama, bait yang pertama. Jadi pada prinsipnya di sini adalah
kita benar-benar mengagungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kita menyanjung Rasulullah Muhammad SAW melalui doa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bunyinya menjadi ya Rabbi balighul wasilah. Yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Bukan kita, bukan umat manusia. Tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada Rasulullah wasilah kita. Kita berdoa kepada Allah agar kita tersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW yang kita kenal dengan istilah wasilah. Ya, maka bunyinya ya Rabbi balighul wasilah, ya Rabbi khusau bil fadilah, ya Rabbi warda anis sahaba, ya Rabbi warda anis sunana. Nah, pada ref yang kedua, ya Rabbi warda anis sahaba. Wahai Tuhanku, berikanlah keridhaan kepada para sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi ridho kepada para sahabat. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa Anis Sahabah ini adalah seluruh sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bukan sahabat-sahabat yang khusus, tetapi seluruh sahabat yang bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana dikenal dengan sebutan sahabat. Sahabat itu siapa? Sahabat adalah manusia yang hidup semasa dengan Rasulullah dan bertemu kepada atau bertemu dengan Rasulullah secara fisik. Itu yang dikenal dengan sahabat. Nah, kepada orang-orang ini, kepada para sahabat ini, kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberi ridho kepada mereka. Mengapa kata-kata ridho? Mengapa kata-kata ridho? Karena sebenarnya semua yang ada di dunia ini, semua kejadian yang ada di dunia ini, semuanya adalah takdir dan qadha Allah Subhanahu wa taala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita sampaikan di forum-forum pengajian, biasanya para kiai menyampaikan, para ulama menyampaikan, semoga kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istilah ridho ini juga sangat terkait dengan orang tua kita ya. Ridallahu biridol walidin. Nah, tapi kita tidak membahas itu. Kita sedang membahas tentang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi para sahabat. Tentunya untuk memperoleh kenikmatan surga atau jannatun naim. Nah, itu adalah uh, ref bed yang kedua. Ya Rabbi warda anis sahaba, ya Rabbi warda anis sunana. Nah, dan selanjutnya, wahai Tuhanku, ridhoilah sulalah keturunan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk dua bed jawab ini atau ref ya, refnya yang dua bed ini artinya adalah ya Robbi balighul wasilah, wahai Tuhanku, sampaikanlah kepada Rasulullah Muhammad SAW atau sampaikanlah wasilah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kemudian ya Rabbi khussahu bil fadilah. Wahai Tuhanku, khususkanlah keutamaan, kemuliaan pada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, pada bait yang selanjutnya, bait ref yang selanjutnya, ya Rabbi wardo anis sahabah. Wahai Tuhanku, berikanlah ridho
kepada sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wardo anis sulala. Wahai Tuhanku, berikanlah ridho kepada keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa ketika kita mengikuti kegiatan atau peringatan Maulid Nabi, kemudian ada pembacaan nazam-nazam yang biasa dibacakan secara bareng itu atau secara bersamaan atau secara pribadi pun juga nggak apa-apa, itu intinya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan sebagai ya Rob bibalighul wasilah. Jadi inilah yang kita kenal dengan istilah konsep wasilah. Barangkali demikian untuk kesempatan ini sekali lagi pada kesempatan ini dalam rangka menyongsong atau memasuki bulan Rabiul Awal di tahun ini, bahwa peringatan Maulid Nabi atau peringatan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW selalu diiringi dengan tiga tradisi agung, yaitu bibaan, berjanjian, dan burdahan. Pada saat ini kita sedang menyampaikan terkait dengan bibaan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah, Ya Rabbi warḍa 'anil sahabah, Ya Rabbi warḍa 'anis sunana, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Barangkali demikian kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.